Seorang laki-laki umur 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak napas. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 130/80 mm Hg, frekuensi nadi 84 kali per menit, frekuensi napas 32 kali per menit, dan hasil pemeriksaan analisa gas darah ada pH 7,47, PCO2 48 mm Hg. Nah, dari soal ini pertanyaannya adalah apakah masalah keperawatan yang tepat pada pasien tersebut. Nah, sekarang kita lihat satu persatu option dari jawaban. Di sini ada resiko aspirasi, ada pola nafas tidak efektif, ada gangguan pertukaran gas, ada bersihan jalan nafas tidak efektif, dan gangguan ventilasi spontan. Mungkin saya akan menegaskan apa yang harus kita kerjakan di awal pada saat kita membaca soal, ya. Nah, kita akan melihat pertama itu adalah keluhan utamanya, yaitu keluhan sesak nafas. Kalau kita sudah tahu keluhan utama, keluhan sesak nafas, berarti masalah keperawatan yang terkait dengan hal ini pasti berkaitan dengan respirasi. Itu yang paling utama yang harus kita camkan pada saat membaca soal. Nah, ketika kita ketemu masalah itu adalah masalah respirasi, maka kita akan lanjut melihat begini, ya. Ini ada diagram yang saya buat untuk memudahkan kita dalam memecahkan suatu soal. Yang pertama kita tadi sudah melihat keluhan utama itu adalah respirasi. Ya, respirasi, dan di sana ada masalah dengan sesak nafas, ya. Kemudian kita akan beralih ke ketiga pilihan. Apakah itu pola nafas, apakah itu masalah dengan bersihan, apakah itu dengan pertukaran, maka kita melihat data tambahan, data mayor yang tersedia pada soal tersebut. Yang pertama tadi kita lihat adalah ada pola nafas. Pola nafasnya kita melihat di sana data bahwa pola nafasnya adalah 32 kali per menit. Nah, itu kita tahu bahwa pola nafasnya pasti abnormal. Di sana kita tidak membaca adanya sputum. Jadi kita tidak melihat adanya sputum berlebihan. Tapi kita melihat ada data perubahan AGD atau analisa gas darah. Maka sudah pasti dari pilihan yang ada di sana, masalah keperawatan yang muncul adalah pertukaran gas, terkait dengan pertukaran gas. Jadi kita bisa memutuskan bahwa pasien tersebut sudah sampai kepada tahapan masalah keperawatan dengan gangguan pertukaran gas. Nah, apabila suatu saat nanti kita ketemu dengan soal yang baru ya, adik-adik ya, mungkin dia ada data, saya clearkan dulu, saya bersihkan dulu, mungkin dia ada data pola nafas abnormal. Kemudian tersedia sputum berlebihan. Nah, ini pasti masalah keperawatannya sudah tentu berkaitan dengan bersihan jalan nafas ya. Jadi dengan diagram ini kita lebih mudah untuk memecahkan suatu masalah. Jadi kita harus tahu data mayornya terkait dengan apa. Apakah hanya pola saja? Apakah ada sputumnya? Apakah ada perubahan analisa gas darah? Nah, kalau kita kembali tadi ke soal, tadi kita sudah bahas, sudah lihat bahwa pemecahan masalah untuk soal yang tadi, karena ada data analisa gas darahnya mengalami perubahan atau abnormal, maka kita sudah tentu akan memilih jawaban gangguan pertukaran gas. Itu lebih simpel. Nah, ini mungkin ada beberapa kategori masalah dengan kaitannya dengan respirasi selain dari ketiga tadi. Selain dari bersihan, selain dari pola, selain dari gangguan pertukaran gas, di SDKI itu ada masalah-masalah keterkaitan dengan penyampaian ventilator, ventilasi spontan, dan aspirasi. Nah, masalah-masalah ini biasanya kalau dalam uji kompetensi, ini hampir tidak ada, karena ini harus ada
keadaan-keadaan khusus, misalnya dengan terpasang ventilator atau penggunaan alat bantu nafas. Jadi yang penting adik-adik ketahui biasanya pada uji kompetensi itu adalah ketiga masalah respiratori tadi. Jadi ada gangguan pola, ada bersihan, ada gangguan pertukaran gas. Jadi mungkin itu nanti yang perlu adik-adik lebih dalami. Jadi seperti soal yang sudah saya sampaikan tadi, itu salah satu contoh soal uji kompetensi untuk mata kuliah atau mata ajar keperawatan medikal bedah. Begitu yang bisa saya sampaikan adik-adik. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan sukses untuk adik-adik peserta UTOM.